Melihat pergerakan harga saham BTPS akhir-akhir ini yang terus mengalami penurunan, tentunya ini membuat banyak investor bertanya-tanya, bahkan mungkin sudah mulai merasa ragu untuk membeli BTPS, ataupun mungkin mereka yang sudah punya mungkin sudah mulai ragu dengan saham pilihan mereka. Memang BTPS di sepanjang tahun berjalan ini ya sempat mulai menampakkan akan ada pemulihan di kisaran pertengahan tahun ini ya, sempat mengalami kenaikan bahkan sampai di puncaknya itu di bulan September ya, September tanggal 18 ini dia ada di angka 1315. Namun setelah itu justru malah dia koreksi, dan koreksinya sangat dalam, terus koreksi sampai sekarang sudah ada di harga 945. Jadi dari harga di tertingginya di sini di 1410 ini dia sudah koreksi kisaran 30 sampai 33%. Cukup dalam ya. Dan BTPS sendiri ya bagi saya sekarang memang mulai masuk di titik-titik terendahnya. Karena melihat dari secara kinerja di sepanjang 2024 ini masih menurun dibanding dengan tahun 2023, namun paling tidak mulai stabil sejak memang koreksi cukup dalam untuk laba bersihnya ini sampai di 77 miliar di kuarter 4 2023 kemarin. Tapi masuk 2024 dia mulai membaik lagi. Nah, valuasi dari BTPS sudah ada di angka 7,09 untuk PE ratio annualized-nya. Price to sales-nya ini 1,32, kemudian price to book value-nya sudah di 0,81, dan untuk EV to EBITDA-nya di 5,20. Kalau kita melihat dari pergerakan harga sahamnya yang sudah ada di 945, ini sudah turun dari harga waktu pencatatan di IPO, di mana dari data yang ada di sini, IPO di tanggal 8 Mei 2018 dengan harga IPO-nya 975. Jadi BTPS sudah turun dari harga IPO-nya. Secara kinerja tahunannya terpantau di sini untuk laba rugi ya, bisa Anda lihat sendiri bahwa untuk revenue dia sebenarnya masih mengalami peningkatan sampai di tahun 2023 ya, masih mengalami peningkatan revenue-nya. Hanya memang net income-nya yang terus berkurang. Nah, ini kan disebabkan dengan adanya pencadangan yang cukup besar dilakukan BTPS di tahun 2024 ini, sehingga membuat laba bersihnya terus tergerus. Memang ini secara hitung-hitungan seperti ini ya buruk ya, kurang bagus maksud saya. Tapi tentu kan sebenarnya kita jangan hanya melihat dari satu sisi. Nah, memang secara pergerakan harga sahamnya sudah turun cukup dalam. Saya juga ya melihat ini seperti apa ya. Sebenarnya kan dari segi kinerja kan melihat dari revenue masih cukup bagus, hanya perlu untuk net income-nya ini yang ditingkatkan lagi. Nah, tentu harapannya di tahun 2025 BTPS mulai tidak lagi terlalu besar melakukan pencadangan. Ini kan akan tentunya secara revenue dia apalagi masih tumbuh di tahun 2024 ini, maka dia akan mengalami peningkatan untuk net income, dan peningkatannya ini bisa signifikan. Nah, kalau itu sudah terjadi, kemungkinan besar rebound-nya ini akan cukup tinggi untuk BTPS ini. Nah, kita pantau dari pergerakan kuarternya. Untuk net income ya terpantau di sini turun ya di kuartal 3 ini, tetapi begitu juga dengan revenue. Jadi kalau melihat dari pergerakan di 3 kuartal di 2024 ini terpantau memang menurun di tahun 2024 ini. Untuk revenue juga dia mengalami penurunan. Sedangkan kalau kita lihat dari neracanya ya terpantau di sini, untuk asetnya juga secara kuartal ini mengalami penurunan. Begitu juga dengan liabilitasnya ya. Tapi kalau kita lihat untuk secara tahunannya ya, tahunan sebenarnya kan secara aset dia masih mengalami peningkatan ya. Liabilitasnya ya, memang sedikit menurun di kemarin tahun 2023, dan ya 2024 tadi kalau kita lihat dari kuarternya, 3 kuarter di 2024 dia juga sedikit ya mengalami penurunan. Jadi kembali lagi sobat investor, ketika kita membahas BTPS ini di harga sekarang ini dia sudah ada di titik terendahnya, terutama secara pergerakan harga sahamnya yang sudah turun sampai di bawah harga IPO-nya. Tentunya ini bisa menjadi suatu hal yang menakutkan, tetapi justru ya
bisa menjadi momentum. Ya memang untuk mereka yang sudah masuk sebelumnya tentu mengalami floating loss sampai sekarang ini. Tetapi menjual juga BTPS di harga sekarang ini tentu masih jadi pertanyaan besar. Ya kalau memang sekarang kan banyak juga saham-saham yang terdiskon ya. Kalau memang Anda yakin untuk saham-saham itu bisa rebound lebih cepat daripada BTPS, ya Anda bisa switching atau Anda bisa alihkan. Tapi kalau masih yakin, sebenarnya masih ada harapan sih untuk BTPS ya, walaupun tentu ini tidak pasti. Tetapi dengan sudah ada di titik rendah seperti ini, yang memang kalau kita lihat ya, sempat sampai di bulan Oktober untuk jumlah pemegang saham BTPS justru bertambah ya, sampai di bulan Oktober justru malah bertambah. Kurang tahu di bulan November ini ya, setelah setengah bulan berjalan apakah terjadi penurunan, karena memang di satu bulan saja ini dia turun 19,92% atau bisa dibilang sudah 20% dalam satu bulan. Bisa jadi di sini ya banyak investor yang berkurang, tapi bisa juga sebaliknya. Bisa jadi malah investor ini malah masih bertambah ya, karena 2 bulan terakhir terus mengalami peningkatan. Bahkan di bulan Mei dia secara jumlah investor hanya di 32.324, masuk di bulan Oktober sudah 34.360 jumlah investor di BTPS. Nah, jadi sobat investor, di titik terendah sekarang ini, kalau Anda bisa mengatur strategi dan memang Anda tertarik dengan BTPS ini, apalagi Anda sudah melakukan analisa, memang secara kinerja menurun, tapi sebenarnya tidak menurun signifikan, terpantau dari revenue dan liabilitasnya. Selama liabilitasnya masih cenderung stabil kan, itu dana pihak ketiga berarti masih cukup stabil di BTPS, yang membuat sebenarnya secara kinerja BTPS memang mengalami penurunan tapi tidak terlalu signifikan. Nah, dengan ini kita tahu memang untuk net income-nya turun cukup dalam, tetapi jika pencadangan ini sudah sampai di titik tertingginya, apalagi kemudian BTPS mulai mengurangi pencadangannya, maka besar kemungkinan untuk di kuartal 4 2024 sampai masuk di 2025 nanti, BTPS untuk net income-nya bisa mengalami peningkatan. Ini prediksi ya. Jadi kalaupun itu benar-benar terjadi, ketika BTPS di titik terendah ini mulai mengalami peningkatan secara kinerja, apalagi mulai ada sentimen-sentimen yang positif, ya tentu akan mendongkrak pergerakan harga saham dari BTPS. Namun tentu di harga sekarang ini ya, kalau kita lihat secara analisa dari para analis di sini, terpantau untuk BTPS ya, ada 10 analis yang memberikan rating kepada BTPS dengan 3 merekomendasikan untuk beli, 7-nya rekomendasi untuk tahan, dan belum ada yang merekomendasikan untuk jual. Kenapa tidak ada rekomendasi untuk jual saat ini? Ya mungkin tidak ada yang merekomendasikan untuk jual karena melihat harga saham BTPS sekarang ini sudah ada di terbilang titik terendahnya. Untuk BTPS memang sekarang ini ya boleh dibilang ya teman-teman, ya banyaklah yang menebar fear, atau mungkin bukan menebar fear tapi sekedar memberikan tanggapan lah seperti itu, karena melihat pergerakan harga saham BTPS yang sudah turun. Kalau kita lihat di 5 tahun terakhir ini sudah turun 75,64%, bahkan kalau kita lihat hanya dalam 1 bulan ini dia sudah turun di kisaran 20%. Ya tentu itu bisa menjadi alasan untuk mereka memberikan pandangan-pandangan bahwa sebenarnya untuk masuk di BTPS itu ya sangat beresiko seperti itu. Tapi kan tentu ini melihat di masa lalu ya. Tapi kalau kita coba menganalisa dari sudut pandang yang berbeda, kita mulai melihat ke depan apakah BTPS masih punya prospek, dan melihat secara kinerja apakah BTPS masih akan membaik, tentu akhirnya bisa menjadi sebuah tanggapan yang berbeda ya. Kalau versi saya sendiri ya tentu ini bukan rekomendasi tapi sekedar prediksi ya teman-teman, di harga sekarang ini yang memang tidak terduga ya BTPS bisa turun sampai sedalam ini. Ya sebenarnya ini bisa menjadi momentum untuk BTPS mulai rebound. Jadi sekalipun secara harga memang BTPS sekarang sudah ada di harga yang murah, kemudian secara kinerja sebenarnya masih ada kecenderungan untuk dia lebih baik lagi ke depan, karena memang tahun 2023 dan 2024 bagi saya itu merupakan puncak saat dimana
BTPS ini terdampak dengan kredit-kredit macet yang disebabkan pada waktu COVID, belum lagi ditambah dengan sentimen-sentimen negatif berkaitan dengan pinjaman online dan juga judi online yang ya tentu itu sangat banyak berdampak bagi BTPS. Di harga sekarang ini dengan target harga yang diberikan di sini, kalau kita melihat bahwa untuk rata-ratanya BTPS bisa capai di 1385 dengan estimasi tertinggi bisa sampai di 1960. Artinya kalau sampai di tertinggi ini ya, dia tercapai, ini sudah beggar, dan estimasi terendahnya di 1150. Nah, di harga sekarang ini 945, tentu baik secara target harga terendah, rata-rata bahkan tertingginya, BTPS berpeluang untuk kita mengalami keuntungan jika harga sahamnya kembali mengalami kenaikan. Nah, di harga sekarang ini, bagaimana kita tinggal mengatur strategi, ya, mengatur strategi. Strategi di sini bukan hanya mengatur strategi bagaimana supaya kita bisa cuan, tetapi juga kita harus mengatur strategi yang terbalik. Artinya mengukur batasan risiko yang bisa kita tanggung jika memang ke depan BTPS masih bisa turun lagi. Nah, bayangkan kalau BTPS masih bisa turun ya, di mana secara PBV untuk sekarang ini BTPS ada di 0,81. Jadi ya kalau kita mau menghitung mungkin ya batasan kemampuan di mana untuk sekarang ini BTPS secara PBV sudah ada di angka 0,81. Jadi kalau kita mau menentukan batasan resiko yang bisa kita tanggung, ya mungkin bisa Anda menghitunglah bagaimana jika dia secara PBV-nya turun lagi ke 0,71 atau turun lagi ke 0,61. Artinya kalau dia turun ke 0,71 berarti itu secara harga dia turun ke 828. Ini artinya dia minus 13%. Dan kalau dia turun ke PBV 0,61 secara harga dia turun ke 711, berarti ini minus 25%. Nah, mungkin ini kan Anda bisa menghitung ya dari yang sederhana seperti ini. Apakah jika dia turun sampai ke PBV tersebut ya 0,61 dan 0,71, apakah Anda kuat untuk menahannya? Karena kalau dari secara histori dilihat dari price band yang ada untuk PBV band, kalau kita lihat ya sobat investor, di 5 tahun berjalan ini secara PBV bandnya dia sudah yang paling terendah dengan rata-rata untuk PBV bandnya selama 5 tahun dia ada di 3,25, sedangkan sekarang sudah ada di 0,81. Jadi ya sobat investor, Anda hitunglah, andai terburuk lah BTPS misalnya turun sampai di PBV 0,61, artinya di harga 711. Coba Anda berpikir apakah Anda masih kuat? Nah, tentu untuk harga 711 ini di 0,61 secara PBV, tentu kan dia juga tidak akan secara otomatis ya terjadi hanya dalam 1 minggu misalnya. Tentu ya saya rasa tidak semudah itu ya, walaupun kemungkinannya ada tapi sangat kecil. Tapi intinya gini, jika Anda memang bisa menanggung resiko sampai 25%-an lah seperti itu untuk menunggu BTPS, ya sebenarnya kan Anda bisa mulai atur dari sekarang ya. Ya tentu strateginya Anda bisa membeli secara menyicil sampai di setidaknya menunggu di laporan keuangan kuartal 4 2024. Apalagi kan Anda juga bisa pantau ya di laporan keuangan bulanan. Jangan hanya tinggal menunggu, menebak-nebak, nanti juga dia akan naik, kan sudah ada di harga terendah. Sekarang ini 945, sudah lebih rendah dari harga IPO-nya. Bisa jadi ini masih akan turun lagi. Nah, kalau Anda cuma bisa menebak-nebak, ya itu Anda bisa akhirnya bisa floating loss sangat dalam, sekalipun ya memang masih ada kemungkinan untuk dia naik lagi ya. Tentu itu menjadi harapan positif kita lah ke depan untuk Anda yang masih memegang saham BTPS ini, ya harapannya kan dia masih bisa rebound lagi. Jadi sobat investor, intinya di harga sekarang ini bagi saya sendiri sudah cukup menarik lah untuk membeli ya, sekalipun ini bukan rekomendasi. Ya cukup menarik lah untuk Anda mulai mengamati dengan ya itu atur strategi yang pas, cicil dengan menentukan batasan kemampuan Anda untuk jika dia turun ya setidaknya entahkah turun 13%, 15% atau sampai 25%.
Oh ya, satu lagi untuk dividen buat investor ya, di mana kita lihat kan BTPS beberapa tahun terakhir ini sudah rutin ya membagikan dividen itu dari sejak tahun 2020, 21, 22, 23, dan 24 ya, rutin membagikan dividen. Artinya 2025 kemungkinan juga dia masih akan membagikan dividen. Nah, untuk dividen secara tahun 2024 ini masih cukup lumayan ya. Kalau hitung-hitungannya masih di kisaran ya 5-7% ketika ada di harga sekarang ini, tergantung payout ratio yang akan dibagikan oleh BTPS. Jadi ini bisa juga menjadi pengaman lah, setidaknya 5-7% bisa menjadi pengaman dalam setidaknya berapa bulan ya ke depan. Kalau sampai bulan Maret berarti ya di kisaran 4,5 bulan ke depan. Nah, ini kan bisa juga jadi batasan waktu lah untuk Anda memantau, untuk Anda kembali membuat keputusan yang pasti ketika nanti waktu pembagian dividen itu, apakah BTPS ini masih layak atau tidak ya. Tentu kan dengan tawaran dividen yang di kisaran 5-7% hanya dalam kisaran 4-4,5 bulan ke depan, tentu ini bisa menjadi suatu hal yang menarik sebenarnya untuk Anda cermati ya, sobat investor. Untuk dividen masih cukup menarik untuk BTPS sampai di tahun 2024 ini. Melihat mereka secara histori itu cukup rutin ya membagikan dividen, maka itu akan jadi pengaman untuk Anda ketika Anda masuk di harga sekarang ini. Silakan Anda atur strategi, lakukan analisa lebih mendalam lagi untuk Anda menemukan keyakinan berinvestasi di saham BTPS yang sekarang ini sudah ada, boleh dibilang di titik terendahnya. Oke, tetap semangat. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.